Shalom sahabat podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Bapak Andri Gunawan. Beliau lahir dan besar di Surabaya dan saat ini bekerja sebagai East Area Project Manager di Habitat for Humanity Indonesia, sebuah lembaga kemanusiaan di bidang permukiman. Selain itu, hamba Tuhan ini juga adalah seorang ketua jemaat Gereja Masih Advent Tidar 2 dan aktif melayani hingga sekarang ini. Salam dan selamat datang Pak Andri Gunawan. Datang Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih telah hadir di podcast kita hari ini. Saya akan ulik-ulik sedikit Pak, cerita dan masa kecil Bapak Andri dan kehidupan di dalam keluarga. Pak Andri di sini dikatakan lahir di Surabaya. Boleh mungkin sedikit menceritakan masa kecil karena lahir dan besar di Surabaya. Ada yang Bapak mau ceritakan tentang masa muda Bapak? Ya, baik, terima kasih Pendeta. Pemirsa yang berbahagia, saya lahir di Surabaya 46 tahun yang lalu. Kalau Bapak dari Blitar, Ibu dari Jombang. Saya lahir di Surabaya dan saya sebenarnya lahir itu di keluarga setengah Advent ya. Karena ibu pada waktu itu sudah Advent, tapi bapak masih bergereja di hari Minggu di gereja Pantai Kosta. Jadi saya sempat mengalami dualisme iman lah di rumah gitu. Tapi karena pengaruh ibu ya, jadi saya memang lebih sering ikut ibu, walaupun kadang setahun sekali kita nemani bapak untuk Natalan di gerejanya gitu. Itu sampai saya usia kuliah tingkat 1 di UNAI. Itu baru kemudian bapak luluh hatinya bergabung ke gereja Advent. Mungkin karena saya sudah keluar rumah, hanya berdua saja di rumah, lalu kok yang satu hari Sabtu, yang satu hari Minggu gitu. Lalu bapak itu mungkin hatinya tersentuh ya di situ. Kemudian bergabung di ini. Lalu kalau dari kecil sebenarnya saya ini sih Pak Pendeta, lingkungan saya itu selalu sekolah Advent karena ibu dulu guru di sekolah Advent Tidar. Jadi saya pulang sekolah itu ya enggak pulang-pulang sampai waktunya ibu pulang jam 4 sore ya saya main-main tuh di sekolah gitu ya, dan tiap hari lingkungannya sekolah Advent, dan ya sampai SMA itu semuanya di sekolah Advent di Surabaya, di sekolah Tidar maupun di Anjasmoro. Gitu Pak Pendeta. Jadi masa kecil Bapak ada di Surabaya dan masa kecil juga sudah banyak bergaul dan di lingkungan sekolah Advent ya. Betul Pendeta. Lalu sekarang Bapak sudah dikaruniai 2 anak. Yang satu namanya Joseph dan satu lagi Marcelo. Menurut Bapak, apakah keluarga ini sangat berarti di dalam karir dan pelayanan Bapak? Ya, sangat berarti Pak Pendeta ya, karena memang bagaimanapun juga ketika kita bekerja, kita punya cita-cita gitu ya, kalau sudah berkeluarga itu tujuan hidup kita jadi lain ya. Fokus ya. Fokusnya ke keluarga gitu ya. Apalagi sekarang saya orang tua tunggal, jadi memang mau nggak mau fokusnya lebih mengarah lagi ke 2 anak yang Tuhan percayakan ini ya, termasuk masih ada orang tua ya, tapi sekarang jadi lebih ke situlah fokusnya Pendeta. Iya ya. Baik Pak, saya akan uli-uli mengenai karir dan pekerjaan Bapak. Mungkin Bapak bisa bercerita karena kami mendengar Bapak sebelum di Habitat for Humanity, Bapak juga pernah bekerja sebagai konsultan dan staf keuangan di berbagai perusahaan swasta. Bagaimana pengalaman ini membentuk Bapak? Ya, jadi memang setelah kita selesai kuliah, kita punya ilmu teori ya Pak Pendeta ya. Lalu kan kita terjun nih ke lapangan gitu. Waktu itu ada pengalaman bekerja, dan memang yang saya alami sendiri, pengalaman bekerja itu membentuk kita gitu. Jadi ada banyak hal-hal baik yang saya pelajari. Saya ketemu dengan mentor-mentor yang baik. Salah satunya mentor saya adalah Pak Yan Pandi, anggota Jemaat Sukorejo. Saya pernah jadi murid beliau gitu di dalam pekerjaan. Saya belajar banyak hal baru. Lalu kemudian ketika saya bekerja di tempat lain, saya juga belajar juga hal-hal yang kurang baik Pak Pendeta. Karena di bisnis itu macam-macam ya. Jadi belajar tentang
ya jujur aja manipulasi, markup, saya kerja di bidang keuangan ya. Yang aneh-aneh itu pun akhirnya kita temui. Dan itu juga yang kemudian membentuk kita. Dan pada akhirnya saya belajar bahwa kita harus memilih. Apa yang jadi prinsip kita dan bagaimana itu juga kita hidupkan dalam pekerjaan kita. Artinya bekerja cari uang, tapi di sisi lain kita juga anggota gereja gitu. Ya. Apakah ini dua hal yang terpisah? Ya itu pilihan ya. Bisa juga kita prinsip itu kita bawa, yang kita di gereja kita bawa juga ke pekerjaan. Bisa juga tidak, kembali ke kita masing-masing. Itu yang saya pelajari Pak Pendeta. Jadi waktu menjadi konsultan dan staf banyak sebenarnya tergiur ya. Wah, dengan banyak pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang, tetapi dengan cara yang salah ya, atau betul, mungkin bergaul dengan orang yang salah, dan itu membentuk pengalaman Bapak sehingga tahun 2009 Bapak memutuskan untuk sampai sekarang ya bekerja di Habitat for Humanity Indonesia. Bisa mungkin diceritakan ini apa sih Pak ini? Bergerak di bidang apa? Dan apa yang membuat Bapak mau meninggalkan itu dan bergabung di tempat yang sekarang ini? Ya, jadi sebenarnya waktu lulus kuliah di UNA itu saya ingin bergabung ke organisasi memang. Jadi saya sudah sempat melamar ke Uni waktu itu, sempat interview juga dengan bendara Uni juga sudah dites juga, tapi memang karena satu dan lain hal itu tidak berlanjut. Tapi ada kerinduan dalam hati kecil suatu saat ingin bekerja di bidang pelayanan itu. Lalu garis hidup membawa kita bekerja di dunia profit, di bisnis. Satu kali akhir 2008 itu ada seorang teman menghubungi saya, teman kuliah, mengatakan ada lowongan nih di lembaga kemanusiaan tempat dia bekerja di Habitat. Lalu saya tanpa pikir panjang, saya konsultasi ke istri, ini kayaknya yang ini cocok, utang yang passion. Saya ini passion saya dulu gitu ya. Lalu istri kasih restu, ya saya melamar dan saya bergabung gitu ya. Jadi saya nggak memikirkan sebenarnya bidangnya apa-apa, yang penting ini lembaga kemanusiaan, ini pelayanan. Ini seperti yang dulu saya inginkan. Saya ibaratnya tanpa pikir banyak saya langsung loncat Pak Pendeta gitu ya. Sampai sekarang. Jadi walaupun mungkin tidak kesampaian bekerja di organisasi, tetapi semangat pelayanan itu tidak pernah kendur ya. Buktinya Bapak memilih di tempat swasta, bahkan dimanapun ditempatkan, bahkan di tempat yang sekarang ya, lembaga kemanusiaan, Bapak masih tetap bisa melayani dan memenuhi kebutuhan sebagai keluarga. Amin. Jadi apapun alasannya sebenarnya tidak ada halangan bagi kita untuk berbuat lebih banyak di dalam melayani di mana saja ya. Apapun pekerjaannya. Lalu mungkin ada yang paling berkesan yang Bapak mau sampaikan ya, sesudah Bapak bekerja dan melayani di lembaga ini, apa pengalaman yang paling berkesan yang Bapak mau bagikan kepada orang-orang muda mungkin? Ya, jadi memang pekerjaan itu tidak bisa hanya sekedar mencari uang ya Pak Pendeta. Amin. Harus ada pertanyaan dalam diri kita, apa sih manfaat saya? Apa yang saya bisa berikan kepada masyarakat, kepada orang lain melalui pekerjaan kita. Dan ketika saya bekerja di Habitat for Humanity Indonesia ini, memang saya melihat saya punya kesempatan untuk bertemu dengan banyak keluarga, banyak individu yang membutuhkan dukungan untuk mereka bisa hidup lebih baik, khususnya dalam bidang permukiman. Keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni itu memang berat situasinya, kondisinya berat karena mereka tidak punya harapan, mereka juga anak-anak mereka sulit untuk belajar, ada masalah kesehatan juga ketika rumah tidak layak. Dan ketika saya bertemu dengan mereka itu saya melihat mereka tersenyum, lebih punya harapan ketika rumah mereka jadi lebih layak. Apalagi kalau sudah di bencana Pak Pendeta. Ketika kita bertemu ya di Lombok ya itu orang-orang tiba-tiba menjadi penyintas ya, jadi korban dalam waktu singkat. Orang yang hidupnya nyaman, aman, tentram, tiba-tiba dengan bencana semuanya berubah secara mendadak. Itu pengalaman yang sangat tidak terlupakan. Dan ketika kita bisa membawa perubahan hidup bagi mereka, itu nilainya lebih daripada sekedar gaji Pak Pendeta. Iya, puji Tuhan memang beberapa waktu yang lalu di Lombok kita sempat ketemu dan memang lewat pelayanan dan misi kemanusiaan yang Bapak bawa, jangankan orang yang di Lombok ya, umat-umat Tuhan yang di Lombok pun merasakan bagaimana kebahagiaan dan semangat lewat pelayanan Bapak. Amin. Selain bekerja,
Bapak juga saat ini dipercaya menjadi seorang ketua jemaat Gereja Masei Advent Tidar 2 Surabaya. Kan Bapak ini capek, Pak. Sibuk, single parent, mencari uang, juga ngomong orang tua. Sebenarnya ada banyak alasan yang membuat kita bisa menolak pelayanan yang sibuk juga ketua itu, saya taruh bahwa harus menggunakan begitu banyak waktu, talenta dan uang juga untuk melayani di gereja ini. Apa yang Bapak mau bagikan kepada sahabat-sahabat podcast? Kenapa Bapak mau melayani sebagai ketua? Kan ada tempat yang lebih enak sebenarnya di gereja kalaupun melayani. Bisa Pak mungkin dibagikan Pak? Iya, saya bersyukur sebenarnya karena waktu dari muda itu ada banyak yang mendorong dan melatih kita untuk melayani. Jadi akhirnya dari pelayanan itu kan ada di ini ya, menjadi kebiasaan gitu ya. Sehingga kita tidak melayani kita jadi bingung juga gitu, dan itu dipupuk terus sampai kita umur sekarang. Dan kalau tentang ketuanya itu kan hanya masalah posisi saja sebenarnya. Jadi itu juga kan tidak seterusnya. Tapi intinya karena sudah terbiasa melayani, ketika tidak melayani ya kita jadi merasa ada yang hilang gitu. Dan kalau capeknya memang capek Pak Pendeta, tapi capek melayani itu kan beda dengan capek yang lain ya. Ada kebahagiaan, ada sukacita, apalagi kalau melayani sama-sama, apalagi pelayanan itu berhasil ya, ada hasilnya, itu kita senang sih. Dan ya kalau terkait dengan melayani Tuhan kan kita ini sudah dibayar duluan ya Pak Pendeta. Jadi nggak ada alasan untuk menolak sebenarnya. Amin. Jadi supaya sahabat podcast tahu bahwa ternyata memang harus dimulai dari dini juga ya, melayani ya, nggak bisa tiba-tiba. Jadi mungkin dari pelayanan kecil Bapak sudah lalui sehingga dipercayakan pelayanan yang lebih besar. Dan walaupun capek, Bapak sudah membagi waktu, tetapi Bapak melihat lewat pelayanan ada wajah-wajah yang bahagia ya. Amin. Dan diberkati lewat pelayanan. Mungkin Pak, ada yang Bapak mau bagi selama pelayanan di dalam gereja maupun pelayanan rohani di Konferensi Jawa Kesan Timur. Ada satu pengalaman yang membuat Bapak tetap memiliki iman, tidak boleh meninggalkan pelayanan. Mungkin ada kisah atau pengalaman rohani yang Bapak membagikan. Ya sebenarnya kalau boleh dibilang saya ini sebenarnya enggak, kalau sebagai ketua jemaat itu enggak terlalu pinter ya Pak. Enggak terlalu pinter, enggak terlalu jago gitu ya. Biasa-biasa aja gitu. Cuma memang ketika kita melayani, apalagi ada kesempatan untuk mengajar, itu pernah satu kali saya mengajar, itu murid yang saya ajar itu kemudian mengambil keputusan Pak untuk menerima Yesus gitu ya. Rasanya itu bahagia sekali. Dan ketika saya tanya kenapa kok mengambil keputusan, ya saya merasa ketika kita belajar sama-sama itu ada yang bisa masuk gitu ya. Walaupun si Bapak ini sudah beberapa kali diajar oleh pendeta-pendeta tapi nggak masuk gitu ya. Tapi karena mungkin kita sama-sama orang awam, jadi ngobrolnya mungkin bisa lebih hati ke hati gitu ya. Dia dibaptis. Itu rasanya bangga sekali Pak Pendeta. Sangat berkesan gitu ya. Walaupun kita mungkin tidak bisa sangat banyak mengajar seperti hamba-hamba Tuhan. Lalu yang kedua adalah ketika gereja kami membangun Pak Pendeta tahun 2020 itu. Jadi kami waktu itu dapat berkat dari provinsi oleh kebaikan salah satu anggota jemaat kita. Kita dapat dana waktu itu sekitar 260 juta. Tapi memang rencana pembangunannya lebih dari itu Pendeta. Karena saya biasa bangun-bangun ya, saya tahu kalau membangun ini harus ada modal tambahan. Dan saya tahu jemaat kami itu tidak punya modal gitu ya. Saya awalnya menolak Pak Pendeta. Saya orang paling depan yang menolak. Jangan gitu. Karena kalau sudah bangun kotor ini, wah ini bisa jebol nih. Dan anggota jemaat kami kan biasa-biasa saja. Tapi saya berdoa juga kalau Tuhan memang mau, ya Tuhan pasti akan jadikan ini. Dan ternyata jadi Pak Pendeta. Dan sampai selesai itu kalau tidak salah kami masih nambah lagi sekitar 100 jutaan kami harus nambah. Dan kami nggak tahu itu uangnya dari mana. Tiap kali mau bayar tukang, kami ingat kan kami hubungin pendeta-pendeta, kami mau jualan gado-gado itu bayar tukang pendeta. Tapi Tuhan cukupkan gitu ya. Dan itu sangat menemplak saya juga sebenarnya di situ, bahwa ya pekerjaan Tuhan ini nggak bisa dipikir pakai pikiran manusia juga. Tuhan yang ini ngatur. Amin. Jadi dalam pengalaman
dan pelayanan yang Bapak alami begitu banyak mujizat Ya, sebenarnya ya. betul. Tapi ada beberapa yang berkesan. Salah satu melihat sukacita ya, apa yang sudah kita ajar, domba menyelamatkan domba. Bapak Betul, telah betul. itu memberikan kekuatan. Lalu yang kedua, pada waktu pembangunan gereja, bagaimana Tuhan berkuasa menggunakan berbagai cara sehingga tidak mungkin kita meninggalkan Tuhan yang telah memilih dan mengutus. Betul, benar. Baik Pak, mungkin ini sesi yang terakhir dan ini yang paling penting agar diingat oleh sahabat-sahabat podcast, khususnya orang-orang muda yang mengikuti podcast kali ini. Kalau Bapak bisa memberikan pesan kepada jemaat Tidar 2 dan jemaat yang ada di Surabaya, khususnya untuk orang-orang muda, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada mereka lewat pelayanan yang Bapak telah alami? Iya, jadi satu yang paling penting itu adalah jangan pernah menolak atau menghindari kesempatan untuk melayani. Amin, amin. Karena tentu kalau alasan rohaninya jelas ya, karena Tuhan yang memerintahkan kita. Tapi sebenarnya untuk kita sendiri itu ada banyak keuntungannya. Iya. Tidak hanya kita jadi lebih terlatih, dan sebenarnya ketika kita bisa melayani itu kita bisa bawa juga ke tempat kerja, ke pendidikan dan lain sebagainya. Jadi untuk orang-orang muda jangan pernah tolak kesempatan melayani. Bahkan carilah kesempatan untuk melayani di gereja. Kalau kita merasa kok saya nggak ada tugas ya, mintalah untuk dilibatkan dalam pelayanan. Itu akan sangat bermanfaat sebenarnya dan akan membuka pintu berkat. Saya sih tidak pernah melihat orang-orang yang rajin melayani itu mereka kekurangan atau kekurangan berkat atau tidak punya prestasi yang baik. Mereka jadi orang-orang yang sukses dan berhasil di mana-mana gitu. Saya lihat. Amin. Pada orang-orang muda, pesan dari Bapak Andri, jangan pernah menolak panggilan dan pelayanan apapun profesi kita. Ya. Jangan menunggu sampai kaya, sampai pinter, dan sampai mampu. Karena Tuhan yang nanti mencukupkan kita. Yang kedua, sebenarnya melatih kita juga itu pelayanan. Betul. Agar kita memiliki iman yang lebih kuat di kemudian hari. Dan yang ketiga, semoga lewat pelayanan yang kita lakukan, orang-orang muda ini memiliki banyak pengalaman rohani. Membuat mereka bertahan. Ini yang terakhir Pak. Untuk harapan Bapak di podcast KJKT ini mungkin bukan hanya Tidar dan Surabaya, tetapi di lingkungan gereja-gereja Advent yang ada di KJKT ini. Apa harapan Bapak lewat pelayanan Bapak dan apa yang Bapak mau sampaikan kepada mereka agar harapan ini juga menjadi harapan banyak orang muda yang mengikuti podcast ini? Ya, jadi sebenarnya gereja kita ini punya pekabaran yang luar biasa gitu ya, luar biasa. Kalau boleh dibilang barangnya kualitasnya unggul Pak Pendeta. Nah, cuma premium ini barangnya gitu. Cuma bagaimana itu laku gitu ya, bagaimana itu menarik perhatian sebenarnya tergantung kepada kita juga. Bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita memberi kesan supaya hal yang baik ini bisa diterima gitu ya. Kadang-kadang tantangannya itu adalah kita sendiri yang gagal menyampaikan itu kepada orang lain sehingga mereka tidak mengerti, oh ternyata ini pekabaran yang sangat menarik. Nah, ini sebenarnya PR kita, bagaimana tetap kita semangat dan kita juga kompak ya Pendeta, bersatu. Kita boleh melepaskan sekat-sekat lah di antara kita sehingga kuasa Tuhan itu benar-benar bisa bekerja gitu ya, sehingga ketika kita menyampaikan pekabaran ini itu kuasa Tuhan itu akan benar-benar ada hasilnya gitu. Tapi kalau kita masih sibuk untuk gak selesai dengan diri kita sendiri ya, masih bersekat, berkelompok, berapa, itu akhirnya berkat Tuhan tidak bisa maksimal bagi umat-umat. Luar biasa sekali Pak pengalamannya. Pesan dan harapan Bapak ini juga mengena kepada kami, oleh karena kami juga di dalam pelayanan perlu inovasi yang banyak. Karena walaupun paketnya premium, pekabarannya luar biasa, tetapi delivery-nya kalau tidak bagus juga atau kemasannya kurang bagus, maka sukar diterima orang-orang muda. Betul. Jadi ini PR buat kita dan harapannya kepada orang-orang muda dan orang-orang tua juga agar bisa tetap update juga berbaur, agar kemasan-kemasan cara penyampaiannya bisa diterima juga orang muda sehingga orang muda mau menerima
pelayanan-pelayanan di gereja. Amin. Jadi sangat luar biasa dan memotivasi sekali Pak Andri Gunawan. Terima kasih Pendeta. Terima kasih untuk kesaksian, terima kasih untuk pelayanannya, terima kasih untuk pesan-pesan yang disampaikan. Bagi saya ini sangat memotivasi dan berharga. Semoga sahabat-sahabat podcast yang mendengarkan juga diberkati. Harapannya agar orang-orang muda juga yang ada di gereja, dimanapun berada, khususnya di Surabaya, ya perlu inovasi untuk merangkul orang-orang yang mungkin belum menerima kebenaran. Karena sehebat apapun, kemasannya juga menentukan agar penyampaiannya bisa diterima oleh banyak orang. Amin. Terima kasih Pak Andri untuk ceritanya yang hidup dan kerja di lembaga kemanusiaan, bahkan yang telah melayani di pelayanan gereja. Kami belajar banyak oleh karena Bapak ternyata sudah setia dari mulai sejak kecil ya, di masa muda, di kuliah, bahkan rinduin bekerja sebagai orang yang mau melayani di organisasi. Tetapi Tuhan menentukan jalan yang berbeda, tidak menyurutkan Bapak untuk meninggalkan pelayanan, tetap melayani ya, walaupun mungkin bagi saya mungkin saya bilang pendeta swasta lah ya, bekerja di swasta tapi pelayanannya model pendeta. Bapak tetap memberikan yang terbaik. Sahabat-sahabat podcast, semoga obrolan ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Mari kita menginjil, KJKT hebat, KJKT hebat. Mari kita menginjil. Saya Pendeta Tambunan undur diri. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.